Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu teman di alam kubur yang menanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi teman di alam kubur bagi setiap manusia yang meninggal. Namun setiap orang tidak bisa memilih siapa yang akan menemaninya di alam kubur nanti. Alam kubur atau dalam istilah dikenal dengan alam barzakh. Dalam buku Sebelum Telat karya Ibnu Qasiman, barzakh diartikan sebagai pemisah. Secara istilah barzakh sendiri memiliki arti kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Kata barzakh juga dapat ditafsirkan sebagai tempat yang memisahkan dua alam, yaitu dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Menurut Rizam Aizid dalam buku Ketika Roh Dikembalikan, selamat atau celakakah roh dan jasadmu? Allah akan memberikan teman saat seseorang berada di tempat persinggahan selama menunggu datangnya hari kiamat tersebut. Ia akan menemani seseorang melewati kehidupan di alam kubur. Siapakah dia? Berikut penjelasan lengkap tentang teman di alam kubur yang dirangkum dari berbagai sumber. Dua macam teman di alam kubur, masih dari sumber yang sama. Teman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia di alam kubur tentu berbeda dengan teman yang ditemui di dunia. Teman di alam barzakh berasal dari diri sendiri, yaitu amalan selama di dunia. Hal itu kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu amal baik atau amal buruk. Amal buruk digambarkan seperti manusia yang menyerupai diri sendiri, namun dengan penampilan yang sangat jelek, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Dia orang kafir berkata, dan engkau, mudah-mudahan Allah pun mengembirakanmu dengan keburukan. Siapakah engkau? Maka wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka demi Allah, tidaklah aku mengenalmu melainkan engkau lambat dalam mentaati Allah dan bersegera dalam mendurhakai Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan keburukan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sebaliknya, amal baik akan menjadi teman terbaik yang belum pernah ada, bahkan di dunia sekalipun. Dalam buku Astaghfirullah, Pedihnya Siksa Kubur atas kaum wanita karya Muhammad As-Sidi bin Tawi, amal baik yang menjadi teman seorang muslim di alam kubur digambarkan sebagai sosok yang rupawan, mengenakan pakaian bagus dan tubuhnya wangi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan wangi baunya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 amalan yang bisa jadi teman baik di alam kubur. Asal di dalam buku yang sama menyebut, orang-orang yang mendapat teman baik di alam kubur adalah mereka yang telah bersusah berbuat kebaikan semasa hidup di dunia. Berikut 4 amalan yang bisa menjadi teman baik di alam kubur seperti dikutip dalam buku ini. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Yang keempat, berbanyak membaca tasbih. Amalan-amalan tersebut harus dijaga oleh setiap muslim selama hidup, sebab untuk masuk ke alam kubur orang Islam membutuhkan bekal, sebagaimana disampaikan sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal amal soleh, maka dia seakan-akan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, maka dia akan tenggelam dan tidak bisa selamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.